Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Adik-adik yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Nah, insyaallah ta'ala hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua ya, tentang ismul isyarati lil ba'id, kata tunjuk untuk jarak jauh. Nah, pada pertemuan kemarin di pelajaran pertama kita membahas kata tunjuk jarak untuk yang dekat. Nah, ada hadza. Nah, sekarang kita masuk ke yang zalika. Nah, yang zalika. Nah, zalika. Zalika ini artinya adalah itu. Untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki atau muzakkar ya, Dedek ya. Zalika. Nah, kalau kemarin hadza itu artinya apa? Ini. Nah, kalau zalika ini itu. Nah, kalau hadza itu untuk nunjukin barang yang jaraknya itu dekat sama kita, Adik-adik. Nah, kalau zalika itu yang barangnya jauh. Nah, langsung kita mulai ya. Di sini ada gambar bintang. Nah, ma zalika. Nah, ini ma zalika. Zalika najmun. Nah, apa itu? Itu bintang. Nah, bintang itu kan jaraknya jauh ya, Dedek ya, sama kita. Nah, jadi pertanyaannya ma zalika, zalika najmun. Nah, itu bintang. Apa itu? Itu bintang. Kemudian di bawahnya ini ada masjid sama rumah. Nah, di sini posisi masjidnya itu lebih dekat sama kita, Adik-adik. Nah, karena dia posisinya di sebelah kanan terus lebih maju. Jadi masjidnya ini yang lebih dekat. Nah, karena yang lebih dekat ini masjid, maka masjidnya pakai kata hadza. Nah, karena rumahnya jauh, pakainya kata zalika. Nah, jadi bisa dipahami ya, Adik-adik ya, perbedaan hadza dan zalika ya. Insyaallah bisa dipahami. Nah, hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Nah, kalau misalnya dibalik gimana Ustadz? Nah, misalkan rumahnya yang di depan. Nah, yang rumahnya yang lebih dekat. Maka rumahnya tadi diubah menjadi hadza. Hadza baitun. Nah, karena masjidnya jauh, wa dzalika masjidun. Nah, jadi di sini pergantian antara hadza dan zalika itu sangat penting ya, Adik-adik ya. Kalau misalkan dua-duanya jauh, maka pakainya zalika semua. Zalika masjidun wa zalika baitun. Nah, kalau misalkan dua-duanya dekat, masjidnya dekat, rumahnya dekat, maka pakai hadza. Hadza masjidun wa hadza baitun. Nah, jadi di sini tinggal mainin hadza sama zalikanya ya, Adik-adik ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada dua hewan ya. Yang pertama ini ada gambar kuda. Nah, yang ini kedua adalah keledai. Nah, karena kudanya lebih dekat, maka pakai hadza. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Nah, hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Nah, jadi di sini tinggal mainin hadza sama zalika, ngerubah ya dia. Kok ngemainin sih? Nah, kemudian di sini ada kucing. Nah, jadi di sini nih ada orang yang nanyain, nah, ini tuh kucing apa bukan sih? Nah, adzalika kalbun. Nah, di sini tetap pakai alif ya, Adik-adik ya. Apakah itu tetap alif? Nah, kalau misalkan artinya itu, maka bahasa Arabnya pakai zalika. Kalau artinya ini, pakai bahasa Arabnya hadza. Nah, jadi ahadza apakah ini dan adzalika apakah itu.
Nah, jadi di bahasa Arab tuh simple ya adik-adik ya. Simple. Nah, adzalika kalbun. Nah, apakah itu anjing? Nah, padahal ini gambar kucing. Berarti jawabannya la, tidak. Nah, bukan. Zalika kitun. Nah, bukan itu kucing. Nah, di sini juga perlu diperhatiin adik-adik. Karena di sini pertanyaannya pakai zalika, maka jawabnya juga pakai zalika. Nah, gitu ya. Kecuali kalau pertanyaan pakai ahadza kalbun, nah jawabannya la hadza kitun. Karena di sini pakai zalika, maka kita juga pakai zalika. Kemudian di sini ada gambar tempat tidur, nah, atau ranjang ya. Ma zalika, zalika sarirun. Nah, apa itu? Itu tempat tidur. Nah, di sini sekarang ketambahan lagi nih adik-adik. Kan karena barang itu pakai ma, nah berarti kalau manusia atau yang berakal pakainya man. Nah, ini juga harus diingat-ingat terus ya adik-adik ya. Harus diingat-ingat terus. Nah, man itu untuk yang berakal, sedangkan ma untuk yang tidak berakal. Nah, man hadza wa man dzalika. Nah, jadi ini pertanyaan adik-adik. Siapa ini dan siapa itu? Nah, jadi di sini adik-adik kita perhatiin ya. Di sini setelah kata man ini ada kata hadza sama dzalika. Ini juga untuk menunjukkan jarak. Nah, yang pertama jarak dekat, yang kedua jarak jauh. Nah, karena dua-duanya di sini adalah yang berakal. Nah, ini ustadz dan imam. Ini kan dua-duanya berakal ya, Adik ya. Maka pertanyaannya pakai man. Nah, man hadza wa man dzalika. Nah, karena di sini gurunya lebih dekat, maka yang pakai hadza itu adalah mudarrisun ya. Hadza mudarrisun wa dzalika. Loh, mana dia, Adik? Nih. Wa dzalika imamun. Gitu ya. Nah, siapa ini dan siapa itu? Ini guru laki-laki dan itu imam. Nah, kalau misalkan imamnya yang lebih dekat, maka nanti jawabannya hadza imamun wa dzalika mudarrisun. Nah, jadi di sini tinggal ngebolak-balikin kata ya, Adik-adik ya. Nah, adik-adik harus harus cermat nih ya. Harus diperhatiin benar-benar. Nah, ya. Kemudian di sini ada madzalika. Nah, di sini ada gambar batu adik-adik. Nah, karena batu itu tidak bernyawa atau tidak berakal. Nah, di sini maka pertanyaannya pakai ma. Nah, kecuali kalau batu itu bisa hidup, bisa gerak ya. Pakainya man. Nah, karena di sini batu itu adalah benda mati, maka pakainya ma. Madzalika. Nah, apa itu? Zalika hajarun. Itu batu. Nah, kemudian di bawahnya ada gula sama susu nih adik-adik. Nah, benar. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Nah, ini gula dan itu susu. Nah, kalau misalkan susunya yang lebih dekat, hadza labanun wa dzalika sukarun. Nah, jadi untuk pelajaran kayak gini sekarang ini kayak gitu ya adik-adik ya. Tinggal ngerubah yang mana hadza, yang mana zalika. Nah, kalau ini itu hadza, kalau itu zalika. Jadi itu ya adik-adik ya. Nah, tentang perjalanan pelajaran pagi ini. Nah, habis adik-adik. Nah, di sini ikra waktub. Bacalah dan tulislah. Nah, hadza sukarun wa dzalika labanun. Ustaz minta ngertiin aja nih. Nah, ini hadza sukarun wa dzalika labanun. Kemudian yang kedua man dzalika, dzalika imamun. Nah, adzalika kitun, la dzalika titik. Nah, ma hadza, hadza hajarun. Nah, nanti dari empat kalimat ini ya adik-adik ya. Nah, ini kalimat ya. 4 kalimat ini nanti Ustadz minta kalian untuk ngeartikan. Nanti Ustadz catat di di tugas ya, di bagian tugas. Karena ini simple adik-adik. Jadi ini satu pelajaran bisa langsung sehari ini.
Nah, kemudian ini ada kosakata baru ya, al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Yang pertama ada imamun, nah imam. Kemudian ada hajarun, batu ya. Kemudian ada sukarun, gula, dan labanun, susu. Nah, ini kosakata yang kemarin ya, Dede ya. Aduh, kok ini nggak jelas video nih. Nah, ini halaman 12 dan 13. Pelajaran ke-2. Nah, insyaallah Ustadz rasa cukup sampai di sini ya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.